Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yaitu Najibul Barokah dan Indra Fauzia akan membawakan materi medan magnetik dan induksi elektromagnetik. Dan saya adalah Indra Fauzia akan membawakan materi medan magnetik dan induksi elektromagnetik akan disampaikan oleh Najibul Barokah. Nah, kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, sebelum kita mengenal apa itu medan magnetik, kita perlu tahu bagaimana sifat magnetik itu. Kita di sini akan menjelaskan sifat magnetik itu ada 3. Nah, 3 itu apa aja? Kita lihat ya. Yang pertama itu selalu dalam keadaan dipol. Maksudnya dipol itu bagaimana ya? Nah, lihat pada gambar di samping. Apabila saya punya suatu logam magnet, dia itu pasti akan selalu punya 2 kutub. Nah, benar. Yaitu kutub apa? Kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang magnet atau kemagnetan, pasti tidak lepas dari yang namanya kelistrikan. Kalau dalam kelistrikan, kita mengenal ada partikel proton dan elektron kan. Mereka itu bisa berdiri sendiri, yaitu jika hanya ada proton itu bisa, jika hanya ada elektron itu juga bisa. Nah, keadaan itu disebut sebagai monopol. Nah, sedangkan pada medan magnet, dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu selalu akan mempunyai kutub utara dan selatan. Nah, kita lihat pada gambar yang atas yang pertama itu satu buah logam magnetik. Dia punya satu kutub utara dan satu kutub selatan, berpasangan kan. Nah, apabila saya potong menjadi dua bagian, nah itu bagian yang retakannya itu atau bagian yang dipotong itu akan otomatis berubah sesuai dengan yang kutubnya. Nah, apabila yang tadi kutub selatan, dia akan langsung berubah menjadi kutub utara. Yang tadinya kutub utara, di seberangnya akan memiliki pasangannya yaitu kutub selatan. Apabila saya potong lagi seperti gambar yang ketiga menjadi 4 buah, nanti masing-masing dari potongan itu atau masing-masing dari bagian itu pasti akan memiliki kutub utara dan kutub selatan, atau kita bisa selalu bilang ini adalah keadaan dipol, yaitu keadaan yang berpasangan. Jadi kutub utara itu pasti akan selalu memiliki kutub selatan, nggak bisa sendiri kutub utara saja sama kutub selatan saja gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sifat magnet itu pada kutub yang berbeda atau di saat mereka bertemu kutub yang berbeda itu akan saling tarik menarik, sedangkan apabila bertemu dengan kutub yang sama akan saling tolak menolak. Nah, kita lihat pada gambar berikutnya ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, kutub S selatan, N north utara akan saling tarik menarik ya, itu bisa dilihat saling tarik menarik. Kemudian N dengan N, utara dengan utara, kutub utara dengan utara akan tolak menolak gitu. Oke, itu yang kedua ya. Nah, sebelum kita beranjak yang ketiga, kalau kita lihat nih pada gambar yang berikut. Kalau kita ngomongin soal magnet, soal tarik menarik ataupun tolak menolak, berarti ada gaya yang bekerja di situ kan. Kita sebut gaya magnet. Kalau kita ngomongin gaya magnet, itu tidak akan lepas dari gaya listrik atau medan listrik nih. Yang digambarnya medan listrik ya. Kalau misalkan yang pada partikel negatif atau elektron, dia itu gayanya itu akan selalu masuk ke dalam. Sedangkan positif atau proton, dia akan gayanya selalu keluar. Nah, kalau misalkan kita ngomongin gaya magnet, nih lihat ya pada gambar berikutnya. Apabila kita tinjau dari luar, maksudnya kita tinjau dari luar, gaya magnetnya itu akan bergerak selalu dari kutub utara ke selatan. Kita bisa lihat ya, nih pada gambarnya dari kutub utara ke selatan. Sedangkan kalau kita tinjau dari dalam atau dari dalam batang magnetnya itu akan sebaliknya, yaitu dari selatan ke utara. Nah, terus ada pertanyaan,
cara kita lihat gaya yang bekerja di luar itu gimana sih kok kita bisa lihat? Nah itu tuh bisa kita buktikan dari praktikum. Jadi nanti kita bisa lihat itu di sekitar magnetnya itu kita tebar serbuk besi gitu, nanti kelihatan di situ gaya yang bekerja itu sebelah mana. Nah itu bisa disebut juga sebagai garis gaya magnet. Nah kita lihat ya, kita lihat video, saya punya video di sini. Ini saya videonya ambil dari YouTube ya. Akan membuktikan garis-garis gaya magnetnya. Nah di sini kita punya suatu batang magnet, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah ingat ya, kutub utara selatannya yang mana tadi? Nah ditebarkan serbuk besi di sini. Kita akan tahu nanti garis gaya magnet yang terbentuk itu seperti apa. Apakah benar dari utara ke selatan? Kita lihat ya. Nah itu kelihatannya tuh arah garis gaya magnet itu dari kutub utara menuju ke selatan ya. Nah bisa lihat, kelihatan kan garis-garis gaya magnetnya seperti tadi yang gambar yang sebelumnya. Nah kemudian dari kesimpulan kejadian yang itu kita bisa menyimpulkan bahwa medan magnet adalah daerah di sekitar magnet di mana tempat gaya magnet bekerja, sehingga bisa menarik benda-benda magnetik. Jadi yang tadi serbuk-serbuk besi itu, nah yang itu daerah itu dinamakan medan magnet. Nah di mana di dalam medan magnet itu, daerah itu tuh terdapat gaya magnet. Oleh sebab itu kenapa kalau magnet kita dekatkan dengan benda-benda magnetik seperti besi gitu, itu bisa menarik. Nah itu karena adanya gaya yang bekerja di daerah sekitar magnet itu, atau terdapat medan magnet. Oleh sebab itu peristiwa itu disebut sebagai medan magnet gitu. Jadi magnet itu pasti memiliki medan magnet gitu ya. Sampai sini paham ya maksudnya pengertian dari medan magnet ya yang tadi itu. Nah sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, saya akan membahas tentang kawat, yaitu kawat. Kita akan membahas tentang kawat. Apabila kawat itu ada suatu kawat nih, kita aliri dengan arus listrik, pasti dia akan memiliki medan magnet. Nah mengapa memiliki medan magnet? Kita kan tadi udah tahu kalau misalkan sebuah logam punya medan magnet, dia pasti bisa menarik benda-benda magnetik itu kan. Nah si kawat ini kalau kita kasih arus listrik, dia akan berubah menjadi benda magnet. Jadi dia bisa menarik benda-benda magnetik lainnya, dia bisa menarik besi ke arah dirinya gitu. Nah tetapi kita tuh mau tahu gitu, di manakah si medan magnet itu gitu loh. Apabila kawatnya itu lurus, lingkar, solenoida, ataupun toroida. Nah kita akan bahas keempat itu. Nah langsung ya kita bahas berikutnya. Medan magnet pada kawat lurus. Nah tadi kan saya sudah bilang nih lihat pada gambar ya, saya punya suatu kawat lurus, kawatnya lurus nih, lurus. Nah apabila saya beri arus listrik, pasti dia akan memiliki medan magnet, sehingga dia bisa menarik benda-benda magnetik. Yang kita mau tahu adalah di manakah arah medan magnet itu, sehingga di bagian mana, kira-kira di bagian mana dari
kita di sini akan mengetahui di mana arah medan magnetnya. Nah, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nih, pada gambar ini kita bisa lihat ya, kaidah tangan kanan untuk kawat lurus berarus, yaitu dengan cara seperti ini. Tangan kanan ya yang dipakai ya. Ibu jari ini arahnya searah dengan arus listrik atau I. Nah, dan 4 jarinya sisanya ini akan menunjukkan arah medan magnet. Oleh sebab itu, apabila kawat lurus berarus, itu arah medan magnetnya itu akan melingkar atau mengelilingi si kawatnya itu. Nah, berarti nanti di sekeliling kawat itu bisa menarik benda-benda magnetik, terdapat gaya magnet di sekitarnya itu. Nah, kalau kita udah tahu arah medan magnetnya itu, kita bisa mengetahui nilai induksi magnet di sekitar kawatnya itu. Jadi kita bisa tahu seberapa kuat dia bisa menarik benda-benda magnetik, yaitu dengan persamaan B sama dengan mu I per 2 pi A, dengan dimana B adalah medan magnet dengan satuannya adalah Tesla, I adalah arus, satuannya ampere, A yaitu jarak titik pusat ke kawat atau M, atau kita bisa bilang jarak dari A ke P yang ditanyakan. Kemudian mu0 atau permeabilitas ruang hampa dengan satuannya adalah 4pi dikalikan 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Oke, sampai sini paham ya kawat lurus itu seperti apa? Nah, kemudian kita akan beranjak ke bahasan berikutnya. Nah, kemudian ke kawat medan magnet pada kawat melingkar. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kawat yang melingkar nih? Di sini saya punya sebuah kawat nih. Nah, itu tadi kan kawatnya lurus kan ya sebelumnya kan? Nah, sekarang kita bagaimana kalau misalkan kawatnya melingkar gitu? Itu arah medan magnetnya seperti apa? Nah, kita bisa lihat nih pada gambar yang bawah. Dia arah arus listriknya itu ke searah jarum jam atau tidak? Ayo. Enggak ya, ini berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam sama seperti ini ya. Dia arahnya itu kalau di sini berbeda ya. Di sini tuh ibu jarinya akan kebalikan. Ibu jarinya menunjukkan arah medan magnet, sedangkan keempat jarinya itu melingkar seperti arah arus listrik itu. Berarti berlawanan arah arus listriknya itu berlawanan jarum jam, pasti arah medan magnetnya itu akan ke atas nih, keluar ke atas ya kalau misalkan dari kasus yang ini. Nah, terus kalau misalkan kita ditanya bagaimana medan magnet di titik 0 atau di titik O, itu bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu0 I per 2A. Tetapi apabila si kawat melingkarnya itu terbuat dari lilitan itu bisa lilitan kabel atau lilitan yang lainnya gitu, itu menggunakan persamaan B sama dengan mu0 I dikalikan N per 2 pi A gitu. Dengan keterangan B medan magnet, I adalah arus, A adalah jarak titik pusat kawat, mu0 adalah permeabilitas ruang hampa, dan tambahannya N adalah lilitan. Tuh. Sampai sini paham ya untuk kawat melingkar? Nah, kemudian masih dalam kasus kawat melingkar, kita ke slide berikutnya. Nah, tadi kan kawat melingkarnya itu kan di bawah. Kalau misalkan saya pindah, kita miringin, berarti kan dia akan seperti ini kan. Nah, kalau misalkan dia ditanya pada titik O, dia tetap
arah medan magnetnya itu akan keluar. Tetapi bagaimana kalau misalkan ditanya medan magnet di titik P itu seperti apa? Di titik P seperti apa nih ya? Kalau kita tanya di sini medan magnet yang di titik P, nah itu harus ada atau harus diproyeksikan dulu si B-nya atau si medan magnetnya, sehingga di sini diproyeksikan dengan vektor ya. Berarti ada B sin theta ke sini, B sin B cos theta ke sini. Sedangkan arah B-nya itu akan seperti ini ke sana. Nah, persamaan yang dibutuhkan atau persamaan yang bisa digunakan di sini adalah B sama dengan min 0 I per 2A dikalikan dengan sin theta pangkat 3. Itu apabila ditanya medan magnet pada titik P. Jadi tuh medan magnet pada setiap titik atau tergantung titiknya ditanyakan itu seperti apa ya. Itu berbeda untuk kasus kawat melingkar gitu. Nah, sampai sini paham ya? Kita akan lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu adalah medan magnet pada solenoida. Nah, kalau kita dengar solenoida itu apa? Nah, kita bisa lihat solenoida itu adalah kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat. Sebuah kawat dibentuk seperti spiral yang selanjutnya disebut kumparan. Nah, jadi itu solenoida itu bentuknya itu seperti tabung, tetapi itu bentuk tabungnya itu tuh terdapat lilitan rapat. Lilitannya itu bisa dari kabel ataupun yang lainnya, yang mana itu bentuknya itu spiral dan itu tuh bisa atau disebut dengan kumparan. Nah, kalau misalkan kita aliri arus atau kita aliri arus gitu, nah kita bertanya bagaimana arah B-nya kan, atau arah medan magnetnya itu ke arah mana sih gitu. Nah, kumparan yang tadi itu kita sebut sebagai solenoida. Jadi kalau misalkan gambarnya seperti ini pasti solenoida namanya. Nah, kita lihat pada gambar yang kedua, kaidah tangan kanan untuk solenoida berarus. Nah, jarinya seperti ini ya. Tetap pakai tangan kanan ya. Nah, di mana ibu jarinya itu akan menunjukkan arah medan magnet, sedangkan 4 jari melingkar itu akan menunjukkan arah arus. Tergantung ya, ini arah arusnya seperti apa, karena ini arah arusnya seperti itu jadi tangannya seperti ini. Nanti tergantung dari arah arusnya. Ini mirip dengan kawat melingkar. Nah, berarti arah B-nya atau medan magnetnya itu ke arah sana atau ke arah utara ya. Ini kan tadi ada kutub utara dan kutub selatan, arahnya ke sana. Berarti dia punya medan magnet atau bisa menarik medan magnet itu di arah sini, di daerah sini gitu loh arahnya. Nah, kemudian bagaimana sih apabila ditanyakan besarnya medan magnet atau besarnya kuat induksi magnet di sumbu pusat, di titiknya, di tengah-tengah ini atau di titik O gitu, dengan menggunakan persamaan B sama dengan min 0 I dikalikan N dibagi L. Kenapa dibagi L? Karena L-nya itu adalah panjang solenoida. Jadi itu panjangnya bukan panjang melilitnya ya, tetapi panjang terbentuknya tabung itu loh. Ini loh, nih pada gambar ya, bisa dilihat ya. Nah, itu jadi panjangnya itu berapa, sisanya sama ya, keterangannya B min 0 I N, ini A-nya ini diganti dengan L ya, makanya kenapa dia jadi L. Ini kita hapus. Nah, dah. Oke, sampai sini paham ya solenoida ya. Untuk menentukan arahnya juga bisa ya. Apabila dia arah I-nya terbalik gitu, misalkan kita tinggal balik, berarti dia arahnya akan
arah medan magnetnya ke sana gitu. Jadi untuk menentukan arah medan magnet atau si B itu tergantung dari arah arus listriknya itu. Kita mengaliri arusnya itu dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan gitu. Kalau pada gambar ini kan arahnya dari selatan menuju ke utara, berarti arah B nya bukan, ini dari atas ya, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah tapi dari si kutub selatan. Kalau kita balik dari atas ke bawahnya, dari utara ke selatan, nah itu arah B nya itu akan ke sana, arahnya ke sana ya gitu. Kemudian kita akan masuk pada kasus medan magnetik pada toroida. Oh iya, sebelum kita masuk ke medan magnet pada toroida, ini untuk catatan saja ya, catatan pada medan magnet pada solenoida itu B-nya atau medan magnetnya itu hanya ada di dalam solenoida, tidak ada di luarnya gitu loh. Si medannya itu akan ada di dalam, di sini loh, ini seperti garisnya dibentuk oleh si garis ini. Si medan magnetnya atau si B-nya itu dia hanya punya kekuatan menarik medan magnetik itu hanya di dalam. Sedangkan kalau kita tinjau di luar ini, di sini nggak ada, ini tidak akan ada gitu. Oke, kita langsung lanjut ya ke bahasan berikutnya. Nah, kita membahas medan magnet pada toroida. Nah, tadi kan solenoida udah tahu apa itu solenoida. Nah, toroida itu apa sih? Nah, kita bisa lihat nih pada gambar nih, toroida. Toroida itu sebenarnya itu solenoida. Dia itu solenoida. Tadi kan kita tahu solenoida itu ada kumparan yang dililitkan, tapi dia bentuknya tabung. Nah, sedangkan toroida itu merupakan sebuah solenoida yang dibengkokkan menjadi sebuah donat. Jadi itu cuma beda bentuknya aja gitu loh. Bentuknya itu jadi seperti donat atau melingkar gitu loh, bedanya itu aja gitu. Kalau solenoida itu bentuknya tabung, atau dia juga bisa bentuknya tabung. Kalau misalkan kasusnya dalam hukum Faraday ya, ini untuk FYI aja, kalau dalam hukum Faraday itu dia pakai batang logam untuk solenoidanya, jadi itu bentuknya itu nggak selalu tabung gitu loh, bisa juga batang logam. Batang logam kan bentuknya itu balok ya. Nah, kalau toroida itu bentuknya itu seperti donat. Nah, kemudian gimana sih cara menentukan arah medan magnetnya itu seperti apa kan? Nah, ini kita bisa lihat di sini pada gambar yang bawah ya. Itu tergantung dari medan magnetnya itu ditanyakan di titik mana gitu. Misalkan di sembarang titik, misalkan di sini, itu arahnya itu seperti apa gitu, arahnya itu kemana gitu. Ini itu mirip juga seperti pada kawat melingkar gitu, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ditanya di titik yang itu, lihat ya, kita taruh di sini, terus arah I-nya atau arus listriknya itu melingkar, I-nya itu adalah keempat ibu jari. Nah, maksudnya keempat jari, ibu jarinya itu akan menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi kalau ditanya itu pasti medan magnetnya ke sana gitu. Sama ya, seperti pada kawat melingkar dan solenoida. Toroida juga seperti itu. Kemudian persamaan untuk medan magnet pada toroida untuk mengetahui kuat induksi magnet yang dihasilkan, yaitu B sama dengan d0I dikalikan N per 2 pi A. Keterangannya sama ya seperti sebelumnya.
itu